pertama saya suka makan di satu sisi aja. Yang kedua saya suka kalau duduk di meja itu saya suka topang dagu. Satu sisi juga. Saya itu suka banget makan makanan yang keras kayak permen yang keras itu langsung dikunyah. Jadi maksa untuk ngunyah dan itu satu sisi. Jadi si dokter Nisia bilang mungkin faktornya dari situ gitu. Dokternya udah ada pinter-pinter, cepet. Dokter yang begitu pengalaman dan nurse-nurse yang begitu baik hati. Ya, saya betul-betul dikontrol selama 24 jam dan ini membuat keluarga saya menjadi lebih tenang. Halo Sobat RSUI, kenalin saya Monica. Saya pasien pasca tindakan artrosintesis dengan Dokter Gigi Nisya Ananda di Rumah Sakit UI. Tindakan artrosintesis sendiri secara umum yang saya tahu dari penjelasan dokter Sisi itu merupakan tindakan memasukkan pelumas atau injeksi pelumas di sendi rahang kanan dan kiri saya supaya meminimalisir rasa sakit, rasa nyeri ketika saya buka rahang, ketika saya menguap atau ketika saya sedang makan atau mengunyah makanan. Kalau dari dokter Nisya sendiri sih kasus yang kayak saya alami itu macam-macam ya faktornya. Bisa jadi karena kasus kebiasaan. Pertama saya suka makan di satu sisi aja. Itu pertama makan cuma satu sisi. Yang kedua saya suka waktu kalau duduk di meja di bangku kuliah itu saya suka topang dagu. Satu sisi juga itu ngaruh. Terus yang ketiga saya itu suka banget makan makanan yang keras kayak permen yang keras itu langsung dikunyah. Jadi maksa untuk ngunyah dan itu satu sisi. Jadi si dokter Nisya bilang mungkin faktornya dari situ. Awal mulanya itu cuman berasa clicking aja. Setiap buka rahang, setiap nguap atau makan, ngunyah itu berasa clicking. Tapi nggak ada sakit sama sekali. Jadi waktu itu karena saya orang awam, mikirnya juga ya udah ini nggak apa-apa gitu. Akhirnya didiemin aja, nggak langsung berobat. Tapi tiba-tiba waktu itu pernah sampai sakit banget, nyeri sampai sendi rahang saya yang sebelah kanan itu bengkak. Sayanya demam, nggak bisa makan. Akhirnya baru tuh ke puskesmas. Akhirnya puskesmas nggak bisa nanganin, dirujuk ke salah satu rumah sakit di Depok. Rumah sakit di Depok juga nggak bisa nanganin, langsung dirujuk ke rumah sakit UI. Nah di sini baru langsung ditanganin untuk disuruh ronsen dan segala macam, dilihat baru ketahuan emang harus tindakan artro ini. Ya ini di tahun 2024 ini nih artro saya yang kedua. Waktu itu pertama kali itu saya artro di tahun 2022, waktu itu cuma sebelah kanan aja. Tapi waktu di tindakan yang pertama itu metodenya masih yang lama. Saya masih dibius total waktu itu. Setelah selesai artro pun bekas artro saya di sini tuh membiru, mulai membengkak. Saya nggak bisa makan sama sekali. Sampai beberapa hari saya masih belum bisa makan nasi. Saya cuma bisa makan yang lembut-lembut kayak jus, bubur. Itu pun saya nggak bisa langsung buka mulut gitu. Tapi dokter Nisya bilang kalau artro kali ini itu dengan metode terbaru, metode yang paling baru di RSUI lah gitu katanya. Pemulihannya lebih cepat, tindakannya juga lebih cepat karena saya ngerasa waktu tindakan yang kedua ini di ruang operasi saya dibius tapi nggak dibius total. Saya masih bisa mendengar instruksi dari dokter Nisya karena di ruang operasi juga kan dokter Nisya itu ngasih instruksi untuk saya buka tutup mulut gitu, untuk tahan mulut dan sebagainya gitu ya. Setelah operasi, setelah tindakan itu saya masuk ruang rawat inap, saya langsung bisa makan kayak biasa, saya bisa makan nasi, saya bisa makan ayam gitu. Jadi emang benar-benar tindakan artro kali ini cepet banget sih pemulihannya, beda jauh sama yang 2 tahun sebelumnya. Dokter Nisya cuma pesen bilang untuk senam buka tutup mulut setiap hari minimal 30 kali repeat. Itu yang pertama. Terus yang kedua,
mungkin untuk masa recovery jangan terlalu makan yang keras-keras gitu, jangan makan yang keras-keras. Udah itu aja, selainnya makannya normal kok, nggak ada yang pantangan-pantangan khusus atau apa gitu, nggak ada sama sekali. Menurut saya pelayanan di sini sih bagus ya, cepat gitu. Yang paling saya suka itu staffnya, nurse-nya, dokternya itu semua ramah, informatif gitu. Sejauh ini dari rumah sakit yang pernah saya datangin, saya ngerasa paling nyaman di sini sih berobat, karena saya ngerasa emang bener-bener seinformatif itu gitu. Setiap saya nggak ngerti, saya tanya, mereka jawabnya nggak pernah judes, nggak pernah ketus, pasti senyum, sabar lah gitu. Untuk semuanya yang ngerasa mungkin rahangnya bermasalah, udah mulai nggak enak untuk dipakai mengunyah, udah mulai ngerasa ada bunyi-bunyi yang kok mulai ada bunyi ya, walaupun itu cuman bunyinya bukan clicking, walaupun cuman bunyi kayak bunyi butiran pasir, itu sebaiknya cepet-cepet dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat supaya nggak terjadi kayak saya gitu, udah parah, udah bengkak, udah nggak bisa makan, udah panas badan, baru ke rumah sakit buru-buru gitu. Jadi semakin cepat datang ke fasilitas kesehatan pasti makin cepat juga sih pulihnya gitu.